Oke, saya share screen. Oke, materi saya semoga bisa dilihat dengan baik. Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kayaknya jadwal saya teh talk itu selalu akhir tahun ya kayaknya. Harus mulai apa lah. Um, 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 eh, Badan Sistem Informasi tahun 2024 fokus kepada data. Dan ini inline dengan eh, beberapa strategi kita untuk penguatan bagaimana kita menyelenggarakan data, integritasnya, sampai ke availability-nya, sehingga penguatan SOC menjadi langkah yang cukup taktis di tahun ini. Masuk salah satunya yang sedang kita garap eh, mengenai IT Policy versi 2 di tengah sebuah tantangan bahwa Undang-Undang PDP 17 Oktober kemarin itu sudah 100% diimplementasikan, meski kemudian eh, di beberapa tipe bisnis ya. Saya akan mencoba untuk em, cover eh, strategi yang kita sedang lakukan dan apa yang harus kemudian kita coba push lebih lanjut, terutama dalam kita mempersiapkan tahun 2025 yang kemudian kita sama-sama pahami bahwa um, role of IT ini growing, relatively kemudian mendominasi begitu. Um, Praktik kita bisa mengatakan bahwa tanpa IT nampaknya kita akan mengalami banyak kesulitan karena proses bisnis yang semakin kompleks, sehingga um, kita bisa melihat bagaimana banyak institusi hari ini baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain itu kemudian mulai untuk mengencangkan ikat pinggang mereka di dalam kemudian menyelenggarakan um, sumber daya teknologi informasi, karena kemudian banyak hal mesti somehow dilakukan realignment gitu ya, terutama di bisnis proses mereka yang dampaknya tentu kemana-mana, ke people iya, ke teknologi iya, dan tentu yang paling penting adalah proses gitu, sehingga bisnis model harus terus dianalisis, IT model juga harus dianalisis. Practically kemudian sekarang semua korporat itu mesti kemudian sadari bahwa dia butuh bisnis analis, dia butuh sistem analis yang kemudian semuanya akan bisa dipikirkan secara integrated begitu. Rapid sekali changingnya di dalam ekosistem hari ini. Kalau Indonesia wow lagi karena kemudian diskusi yang 12% dan 66% itu lagi luar biasa, yang dampaknya adalah ke people, yang nanti people juga punya dampak luar biasa ke korporat. Nggak usah di-mention kali ya angka-angka itu dari mana gitu. Oke. Nah, berbicara kemudian mengenai data dan respon dari korporat yang kemudian harus betul-betul disiapkan gitu. Kita perlu kemudian melihat bahwa dalam hubungan dengan regulasi yang terus berkembang, yang high mediocre gitu ya, high kaum tengah kayaknya lagi eh, menjalani hidupnya kemekelen banget gitu ya. Um, the need of governance of the data ini betul-betul bagi kita korporasi mesti betul-betul pikirkan gitu. Yang lama ini kita memikirkannya adalah di sisi bagaimana data kita kelola. Ketika kita bicara mengenai regulasi yang dia semakin taat untuk membantu kita di dalam aligning our processes gitu, kita juga kemudian mesti berbicara tentang bagaimana data itu uh, dikumpulkan,
Juga kemudian tentu bagaimana data dikelola sehingga di dalam sistem data bisa available sesuai dengan fungsionalitasnya. Dan kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kemudian data itu digunakan. Karena kemudian berkaitan dengan regulasi tadi, ada hak-hak tertentu dari pemilik data atau di dalam bahasa regulasi adalah subjek data, itu yang harus diperhatikan oleh korporasi. Sehingga di sini berbicara mengenai policy menjadi sesuatu yang terutama bagi korporasi menjadi penting untuk dilakukan. Ya, lama ini kita sebagian korporasi barangkali fokus kepada bagaimana bisnis proses bisa berjalan dengan baik, gaining revenue, value bisa sampai kepada stakeholder gitu ya. Sekarang harus ada pikiran ekstra, di mana kemudian ada hal-hal yang harus dikelola dari sisi penyediaan policy, sehingga good or bad, batas-batasnya jelas, ada rel yang kemudian betul-betul bisa diikuti dengan baik. Lebih-lebih kemudian um, isu cyber security yang lagi jadi kerjaannya SOC secara masif di beberapa tahun terakhir ini ketika lahir langsung disuruh lari urusan begini ya. Sekarang sudah jadi toddler makin luar biasa lagi. Kita juga mesti mesti memikirkan mengenai ini. Yang tentu kemudian tidak SOC sendirian ya. Kita kemudian raising this issue sampai kemudian ke rektor yang tindak lanjut melalui bidang etika dan hukum Universitas Islam Indonesia. Um, ada beberapa policy kemudian nanti akan kita jadikan sebagai rujukan di dalam kita mengcover mengcover hal ini gitu ya. Lebih-lebih kemudian tahun 2016 PR yang ditetapkan di Eropa kan tidak hanya affecting the Europe company gitu. Semua pihak yang hendak kemudian berbisnis dan mengelola data orang-orang Europe kemudian dia juga mesti mesti comply di dalam perkara ini. Yang sebagai gambaran ringkas, saya nggak ingin munculin GDPR PDF-nya ya, tetapi kemudian in a glance kita bisa melihat di sini tentang apa yang kemudian diproteksi di sana, ya, apa yang kemudian applied sebagai apa namanya personal data di sana, yang mana kemudian menjadi subjek data yang mereka akan govern di situ dan kenapa kemudian harus harus di govern. Yang ini semua kemudian menjadi rujukan. Waktu itu kalau saya tidak salah mengingat diberikan waktu 2 tahun, 16 sampai 18 perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan uh, policy ini kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki bisnis proses mereka gitu. Yang secara global ini punya punya dampak. GDPR ini dia uh, mengatur di sana um, financial penalties gitu ya, yang angkanya bisa dilihat di dalam slide ini gitu. Ini menjadi rujukan yang nampaknya bagi negeri ini pun ketika membangun policy mengenai mengenai pengelolaan data dan informasi, GDPR ini menjadi rujukan yang cukup cukup utama. Nah, policy yang dimaksud sedang sedang tumbuhkan di Indonesia adalah pelindungan data pribadi. Ya, ya, dengan sebuah semangat bahwa kemudian hak-hak orang dan korporat itu betul-betul bisa dipenuhi. Both ways ya, resiprokal gitu. Jadi um, users of the systems itu kemudian menjadi subjek data yang dia punya hak yang harus dijaga oleh korporat bahwa mereka akan bisa memilih apakah pengelolaan data itu dilakukan oleh corporate atau corporate harus menghentikan pengelolaan datanya. Artinya di situ kemudian hak hak untuk menetapkan apakah data itu akan dikelola oleh siapa, betul-betul subjek data sekarang memiliki memiliki kewenangan penuh yang tentu kemudian pendidikan tinggi nantinya akan ada eh, dampak-dampak lanjutan yang harus kita pikirkan. Let's say kemudian salah satu contohnya kalau misalnya ada salah satu stakeholder dari perguruan tinggi begitu kemudian memutuskan untuk menarik hak pengelolaan data yang dipegang oleh university yang sebelumnya dengan concern tertentu, entah dengan TIK, entah dengan perizinan tertentu, dengan apa namanya allowance tertentu, kemudian sekarang dicabut.
Kalau ini konteksnya mahasiswa kan akan sampai kepada bagaimana kemudian ketika PMP dia memberikan satu tik bahwa datanya akan digunakan untuk ini, itu, dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah dia menjadi mahasiswa, kemudian dia menarik hak itu menjadi tidak mengizinkan pengelolaan data pribadi, berarti punya dampak bahwa dia resign dari posisi sebagai mahasiswa. Sudahkah kita memiliki proses bisnis yang semacam itu yang kemudian incorporate undang-undang pelindungan data pribadi? Ini nampaknya di Teh Talk kali ini um, saya ingin coba meng-highlight beberapa hal itu. Nah, UPDB sendiri kemudian dimunculkan sebagai sebuah undang-undang baru yang dia diharapkan kemudian inline dengan semua yang muncul di sini ya. Regulasi dari Menteri Kesehatan misalnya, kemudian OJK, kemudian ketenaga kerjaan, kemudian ITE, kemudian PP yang mengatur tentang transaksi elektronik dan lain sebagainya. Nah, em, di dalam entitas korporasi yang em, hari ini kita sama-sama ketahui bahwa PDB itu akan mengenai kepada semua semua korporat gitu ya, applied kepada semua, tidak ada spesifikasi tertentu yang kemudian menyatakan bahwa ini akan apply di sini di sana saja. Artinya kemudian semua pengelola data akan mesti care dan aware mengenai Undang-Undang Pelindungan Pribadi ini, termasuk kemudian pendidikan tinggi. Meski kemudian 17 Oktober 2024 ini yang kita rasakan dampak langsungnya pada industri perbankan. Mereka sudah mulai renewing loh term of use dari aplikasi-aplikasi mereka. Yang saya yakin kemudian semua yang ada di forum ini juga ketika menggunakan mobile apps misalnya kemudian diminta untuk agree dengan policy mereka yang baru, internal policy mereka yang baru yang comply kepada undang-undang pelindungan data pribadi yang termasuk pada saatnya nanti secara kalau kita melihat bahwa ini sebenarnya common sense bagi semua semua korporasi, artinya di sini nanti sampai kepada institusi pendidikan karena kita semua adalah pengelola data pribadi stakeholder yang berkenaan dengan institusi kita. Nah, salah satu yang kemudian harus dilakukan oleh eh, industri pendidikan tinggi, saya ingatnya sebagai industri ya, karena somehow meski ada sebagian orang yang tidak setuju dengan konsepsi industri di situ, tetapi pengelolaan harus tetap profesional sebagaimana industri. Yang saya maksudkan dengan industri pendidikan tinggi bukan di sisi kemudian kapitalistiknya atau kemudian sisi-sisi yang semacamnya. Um, Slide ini bercerita tentang apa yang kemudian harus dilakukan oleh institusi. Ada controller, ada prosesor, kemudian di contoh misalnya di Universitas Islam Indonesia kita juga harus menetapkan controller itu siapa, prosesornya siapa, dan hubungan di antara mereka itu harus ada legal dokumen. Ini yang tampaknya setiap institusi harus siap dengan itu. Ada unit yang nggak ada, legal dokumennya ada apa nggak? Ini yang harus dicek lagi. Jangan-jangan belum. Selama ini harus apa namanya baru baru terdefinisi di dalam wewenang dan tugas saja, tugas dan wewenang TW. Barangkali kemudian ada sebagian hal yang harus harus dilakukan update di sana karena legal dokumen menjadi sesuatu yang penting. Em, Kalau kita coba compare antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi of Indonesia dengan GDPR of Europe gitu ya, kejem yang PDP. Tahu ya kalau ingin berpikiran positif adalah bahwa government betul-betul ingin menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kemudian nanti di atas sana tidak kemudian dia ditagih gitu lemu ngelola ini ra bener misalnya. Mereka ketakutan dengan itu sehingga kemudian lebih kejam di dalam PDP-nya. Thinking ya. Saya tidak ingin meneruskan itu, silahkan Anda interpretasikan masing-masing. Ya. GDPR ketika ada pelanggaran dari satu korporat tertentu, kemudian dia akan kenai financial penalty, which is kemudian yang angkanya di depan tadi. Tapi kalau di PDP selain financial penalty juga pidana. Nah, ini yang menarik, yang artinya kemudian secara approach dari korporasi harus lebih serius daripada kemudian keseriusan dari korporasi seluruh dunia untuk respon GDPR begitu. 2%.
dari revenue bruto loh, maksimum. Mending gue gaji aku ya toh. Kita semua ya gitu. Daripada kemudian untuk bayar bayar denda gitu. Sehingga kemudian ada kebutuhan di sini untuk avoiding the penalty kan gitu. Kecuali ada yang agak anomali memilih yang lain, saya nggak tahu ya. Tetapi manusia normal untuk kemudian memikirkan strategi untuk avoiding the penalty sehingga proses bisnis dalam organisasi kemudian harus harus kita coba eh, apa namanya renew gitu. Nah, berbicara mengenai cyber security, saya selalu membawa slide ini gitu, yang di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ngajak semua untuk nengokin ini. Gitu. Saya mengikuti mengikuti cyber security domain map ini yang ditulis oleh Henry Chiang. Ini sejak versi 2. Muncul versi 3, kemudian muncul versi 3.1 yang biasanya di perkuliahan juga saya bawa. Sekompleks ini loh, sehingga kita mesti posisikan contoh misalnya SOC ke dalam posisi yang yang tepat gitu. Kita tentu sama-sama menyadari bahwa segala keterbatasan kita masih miliki. Sehingga apakah semuanya ini kemudian kita ambrukkan kepada SOC? No, nggak bisa. Justru malah impossible. Mereka itu penjaga rel kira-kira. Siapa yang naik di atas rel itu? Kita semua. Tidak hanya kita sebagai sistem informasi, tidak hanya kita sebagai Kadif IT, tetapi kemudian semua pelaku, semua eh, apa istilah kita kemarin, Zen? Stakeholder ya, pemangku kepentingan Universitas Islam Indonesia yang kemudian perlu untuk care dan aware ini semua karena kemudian ada sisi-sisi yang memang harus dilakukan oleh user, nggak cuma kita sebagai administrator atau nggak cuma Universitas Islam Indonesia sebagai controller begitu. Nah, kita dibantu SOC untuk kemudian eh, eh, mendefinisikan mendefinisikan apa namanya relnya, kemudian mereka yang akan membantu kita menjaga rel itu dan memastikan kita berada di atas rel dengan benar. Nah, berbicara eh, secara secara lebih luas di dalam konteks education services ada sebuah model yang eh, ada sebuah paper yang menjadi rujukan dari Tech Talk di hari ini yang nampaknya menarik untuk kita lihat. Kita masuk dan menjalani tahun ke-8 digital transformation yang kemudian di sini secara value itu betul-betul kita pahami dia disrupting ya. Kemudian impact-nya kemudian dia tidak hanya operasional tetapi sampai ada strategic impact. Sehingga kita mendefinisikan langkah kerja yang kita lakukan ini sebagai digital transformation. Nah, paper ini dia menganalisis 39 perguruan tinggi di seluruh dunia, Amerika, eh, Australia, kemudian Inggris, kemudian New Zealand gitu ya. Total ada 39 yang kemudian coba untuk mengklasifikasi strategi mereka di dalam compliance ke policy yang di sini kita betul-betul bisa belajar dari sana. Apakah sebetulnya strategi kita itu digital innovation atau sebetulnya sudah sampai ke digital transformation? I will say what we already do dan gonna do gitu ya. Itu sudah sampai kepada digital transformation sebetulnya. Tinggal kemudian kalau kita terjebak kepada hal-hal operasional saja ya dia akan ke kiri, nggak lagi strategik. Um, Suka sekali dengan tagline-nya Badan Sistem Informasi yang kita menjadi akselerator itu hal-hal sifatnya sebetulnya strategik. Kita memperkuat bisnis proses, nyenggol kanan kiri. Yang kadang kalau teman-teman manajemen kemudian raising sesuatu, pertanyaan saya biasanya, piye? Katalis lagi kok. Ayo, artinya kemudian kita mau ke sisi-sisi yang strategik. Yang di dalam konteks policy ini kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan digital transformation. Sisi pertama. Yang kedua, kemudian kita aligning si
university business processes itu agar kemudian bisa follow our digital transformation track. Karena we meaning to have business process kok kecer gitu ya, ketinggalan. Digital transformasinya jalan, tapi ada proses bisnis yang ketinggalan tidak dipikirkan. Karena unitnya, karena stakeholdernya belum mau ngomongin itu, kan menjadi problematik ya. Padahal sebetulnya customer dari si bisnis proses owner sebetulnya butuh. Tempo hari apa namanya di salah satu event hasil lapangan, salah satu program studi di Universitas Islam Indonesia, asesornya menyampaikan bahwa ya kita mesti take care hanya kemudian user apa namanya owner of the business process, tetapi si customer dari si owner business process itu kemudian harus 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 apa namanya eh, terpenuhi kebutuhannya, artinya value dari apa yang diselenggarakan sebagai bisnis proses di Universitas Islam Indonesia itu tidak hanya sampai kepada owner of the business process, tetapi sampai kepada customer gitu. Plus kemudian yang terakhir adalah security compliance, UU PDP dalam konteks Universitas Islam Indonesia. Jadi tiga hal digital transformation yang sedang running, university bisnis yang kemudian harus terus kita cek dan renew, plus kemudian security compliance ini harus masuk integrated di dalam digital transformation yang challenge-nya akan kita lihat betul-betul berbeda dari 8 tahun yang lalu gitu. Tantangan bagi kita semua untuk kemudian betul-betul siap. Siapapun yang ada di Universitas Islam Indonesia, terutama kita. Dari 39 universities around the globe itu Digital Transformation Initiative-nya DTI di situ. Um, kita bisa melihat dari 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 grafik ini 44 inisiatif itu fokusnya ke offering high quality and competitive education yang kemudian kita sama-sama tahu bahwa ya memang itulah tugasnya higher education institution ya toh. Offer high quality and competitive education itu nomor satu. Oke, udah bener di sisi sini. Tetapi kemudian kalau kita coba lihat 7 kategori yang muncul di dalam grafik ini, kemudian kita lihat ada yang cukup lemah, baru 11 saja yang kemudian fokus kepada university objektif. Tapi bersyukurnya adalah bahwa berkaitan dengan security dan business continuity sudah ada 32. Artinya dari 39 universities yang kemudian diteliti di dalam paper ini, lumayan loh. Semoga kita kemudian bisa menjadi salah satu dari sekian banyak university yang kita punya punya fokus juga ke sana. Kita tidak kemudian hanya fokus kepada nomor 4. Iya ini betul. Karena kemudian ini nanti akan punya dampak kepada sejauh mana kita meluaskan manfaat pendidikan ini. Artinya seberapa besar students kita bisa bisa layan, baik itu di dalam program-program studi yang konvensional ataupun kemudian program-program studi pendidikan jarak jauh misalnya. Ini punya 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 challenge gitu. Ya. Nah, security kalau kita ngomongin UPDP dan segala macamnya tadi ini nampaknya bisa menjadi contoh 32 proses bisnis atau digital transformation inisiatif itu yang kemudian nanti akan coba kita jadikan sebagai rujukan di Universitas Indonesia. Um, yang kalau kita lihat dari 39 tadi dan fokus kepada security, approach yang dilakukan oleh mereka menarik ini. Kita bisa bisa kemudian melakukan reflective actions kepada diri kita ya. Di sisi mana kita sekarang? Um, kita sedang menanjak di yang 3% itu. Diakui atau tidak? Um, Sebagian dari kawan-kawan kita sudah mulai berangkat untuk belajar ini. Yang tentu kemudian itu baru ibaratnya mesin ngetater ya. Engine-nya siapa? Pemilik proses bisnis yang mereka kemudian harus tahu kapan risk terjadi, potensial risknya apa, yang itu nanti akan terefleksikan kepada
proses-proses bisnis IT di Universitas Islam Indonesia yang dampaknya nanti adalah kepada bagaimana setiap PM akan punya product vision masing kita. IT support training staff, 28% dari mereka juga melakukan itu. Well, we are in line gitu. 25% defining new policy artinya kemudian ketika sedang ada pergerakan di dunia gitu terkait dengan pengelolaan data pribadi, 20% dari 39 tadi defining new policy. Kita sudah sejak 2019. Oh, oke. Nice gitu. Mereka mulai tahun-tahun 2018. Betul-betul pasca GDPR itu. Interesting. Oh, luar biasa. Dan energi ini harus kita loh. Jangan sampai kemudian kita kehabisan energi karena kita kehabisan talent yang mampu untuk melakukan itu. Jangan sampai Universitas Islam Indonesia betul-betul merugi ketika tidak berhasil meneruskan ini semua gitu. Siapapun nanti yang ada di di apa namanya sekitar kita gitu. Um, Solution to share information in safe way. Ini masih masih berkaitan dengan yang dilakukan oleh teman-teman IT support, centralized services and data sources. Teman-teman Intero dan Pak PMO nampaknya punya punya concern besar di sini. MFA, ya kita udah jalan. Nah, um, melihat melihat potret tadi kemudian kita mesti pikirkan comply-nya akan dimulai dari mana gitu ya. Yang apa namanya tidak akan bermakna apa-apa kalau kita cuma cuma exposing the policy saja kemudian memikirkan kita sebetulnya mau ngapain gitu. Satu, identify and address regulatory requirement. Ini kita lagi kerjasama dengan BEH untuk apa namanya 2025 bisa rilis policy baru. Harapan kita nanti akan menjadi menjadi main policy gitu ya. Versi satunya dulu sebagai peraturan rektor, harapannya kemudian 2025 ini akan menjadi um, peraturan universitas. Jadi IT Policy versi 2 itu akan menjadi peraturan universitas yang nanti menjadi rujukan utama yang kemudian akan diikuti dengan peraturan-peraturan yang lain. Dalam hal ini adalah peraturan rektor. Reduce the risk of the costly violation, artinya kemudian setiap tim nantinya perlu menganalisis kira-kira jenis-jenis data apa saja yang dikelola oleh masing-masing tim. Tentu dengan POV dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya, karena konteksnya kita sedang ngomongin PDP gitu. Plus kemudian resiko dari pengelolaan atau tata kelola dari masing-masing jenis data itu nanti akan seperti apa. Karena akan menjadi agak naif ketika kemudian kita didenda karena kita nggak ngerti. 30.000 orang stakeholder kok gak ada yang ngerti itu kan ya kebangetan. Jangan sampai kemudian itu terjadi. Streamline business processes to improve efficiency and compliance. Itu punya dampak. Setiap tim nampaknya mesti memikirkan sehingga ketika tempo hari saya rilis ke grup PM, aku dibantu dong gitu. Dari banyak hasil telaah BSI dengan BEH, kemudian muncul beberapa hal yang harus kita respons. Jenis data dari masing-masing tim apa. Ini harus segera disuplai. Ini reminder yang kedua udah dikirim ya tadi pagi ya. Halo PM, PMPO. Ya. Build a culture of ethic and accountability yang ini sama-sama kita kawal. Enhance stakeholder trust ini yang Badan Sistem Informasi ini agak oleh. Compliance management. Management harus kita lakukan. Risk assessment and mitigation ini terus kita lakukan thanks to SOC. Monitoring and auditing ini setiap tim nampaknya melakukan itu. Training awareness kita sudah tangani melalui IT support. Incident management balik ke SOC. SOC growing yuk. Gitu. Siapa? Ya, saya jadi ingat proposal saya di awal 2023 loh gitu. Pak Andri, ketok-ketok CISO dong. Nanti kita coba komunikasikan dengan rektor. Nah, wih gimana? Kita baru punya evolusi ini loh. Nah, sedih kan? Enggak juga sih. Artinya kemudian sebetulnya kita kerja. Cuma growing-nya karena kita punya such kind of limitation gitu ya. Memang tidak mudah kemudian raising awareness ke semua orang gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan?
Ya, yo ayo kerja bareng gitu. Bergerak dari sebuah kebutuhan yang sama-sama kita sadari, ya ayo kemudian segera bergerak bareng. Siapapun, ya tunjuk hidungnya masing-masing deh sekarang. Satu PR22 tahun 2019 ini nampaknya secara secara rule kita mesti tengok ulang karena sebagiannya bisa jadi tidak lagi relevan di 2024. Kemudian PR 15 tahun 2020 yang akan kita replace dengan versi 2 ini. Ya. Kemudian kita punya AUB, Acceptable Use Policy Inkrisi 2022. Jadi practically setiap 2 tahun itu kita pikirkan sesuatu. Gitu. Nah, nah, ini tahun 2025 harapannya kita punya IT Policy versi 2, kemudian aturan rektor sebagai turunan dari IT polisinya. Kita apa namanya drafting ini memang tidak mudah ya karena kemudian mesti melihat landscape dari proses bisnis kita, terutama yang berkaitan dengan business continuity plan yang saya yakin sebetulnya sebetulnya eh, apa namanya perlu ada orang-orang tertentu yang take care di sini. Tidak hanya dari Badan Sistem Informasi, tetapi nantinya juga BPP punya ya, kebutuhan di sini, ya juga rencana pemulihan bencana atau disaster recovery planning yang ini semua bagi korporat besar seperti Universitas Islam Indonesia ini nggak bisa di skip deh siapapun nanti yang berada di dalamnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan Eh, sebagai sebagai akhir dari Teh Talk ini? eh, Satu, kita sedang menelaah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Beberapa mahasiswa dari informatika juga join magang di Badan Sistem Informasi untuk nanti melakukan beberapa langkah di situ. Kemudian identifikasi proses bisnis tim, POV, PDP, ini nanti menjadi menjadi pekerjaan dari para PM ya. Mohon segera diisi dokumennya sehingga kita bisa segera bergerak ke legal drafting policy versi 2. Kita sedang klasifikasi telaah tadi mana yang masuk PU, mana yang masuk PR, kemudian draft awal sedang kita proses secara tata bahasa hukum. Kemudian nanti setelah itu beres baru kita akan ke Rapim dan Senat karena sebagai peraturan universitas kemudian memiliki legal standing yang kokoh. Saya mengundang kawan-kawan sekalian untuk nanti apa namanya menengok beberapa literatur yang ada di sini yang nampaknya uh, closely related to isu yang sedang kita bicarakan. So kalau ada hal yang Anda diskusikan, um, very welcome untuk kita komunikasi. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Zen. Thank you.